Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Valentino dari PTI 5D. Di sini saya akan memenuhi syarat untuk ujian UAS tentang interaksi, yaitu mata kuliah tentang interaksi manusia komputer. Yang saya hormati dosen mengampu saya yaitu Bapak Edi Suranta Sabiring. Sini saya mohon izin untuk membuat videonya. Nah, jadi di pertemuan pertama kita langsung memasuki aja ya. Di kelas lalu menjelaskan apa itu interaksi manusia komputer dan apa itu manusia komputer. Dijelaskan oleh dosen lalu memberi kelompok-kelompok untuk berpresentasi. Ini kita akan menjelaskan dari kelompok-kelompok tersebut. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Oke, saksikan terus ya. Adalah interaksi manusia dan komputer atau IMK, ya kan. Nah, dari dalam interaksi manusia dan komputer ataupun IMK, interaksi terbaru mengacu pada metode, teknologi atau pendekatan terkini yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna komputer. Dan secara umum interaksi dapat dibagi dua belah pihak secara umum, yaitu ada yang interaksi mengacu secara umum dia terbagi menjadi dua, baik itu konteks secara sosial maupun teknologi. Dan interaksi terjadi ketika ada pertukaran informasi, pengaruh atau tindakan yang saling mempengaruhi antara individu dan kelompok. Selanjutnya ada yang namanya psikologi pengguna dalam IMK. Selanjutnya ada psikologi pengguna dalam interaksi manusia komputer ataupun IMK ya. Jadi di sini di pertemuan kedua yaitu ada yang namanya psikologi pengguna dalam interaksi manusia komputer ataupun IMK, ya kan. Jadi IMK itu interaksi manusia komputer, merupakan persimpangan antara teknologi ilmu komputer dan psikologi kognitif. Guna pengetahuan dari psikologi kognitif untuk membantu manusia memproses informasi eksternal dan internal yang relevan, ya kan. Jadi selanjutnya ada pertemuan kedua yaitu user interface, ya kan. Di pertemuan ketiga yaitu ada yang namanya user interface adalah jadi user interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Jadi pengguna itu adalah user, kita itu pengguna. Jadi pengguna itu adalah user. Sistem ini bisa merupakan website atau aplikasi lainnya. Karena user interface tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna, maka harus tampak menarik. Semua elemen tersebut berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi komputer. Nah, di pertemuan keempat ada yang namanya panduan desain antarmuka. Nah, selanjutnya ada di pertemuan keempat atau kelima itu ada yang namanya desain antarmuka pengguna atau UI, ya, UI. Nah, jadi adalah proses yang dilakukan desainer untuk membuat antarmuka yang mudah digunakan dan menyenangkan bagi pengguna. Desain UI bertujuan untuk membuat pengalaman pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Desain harus mengantisipasi apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan pengguna selama menggunakan perangkat digital, aplikasi ataupun website lainnya. UI yang interaktif dan beridentitas akan membantu meningkatkan kekuatan branding sebuah produk. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima ada yang namanya usability. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima yaitu ada yang namanya usability.
Nah, usability itu ada yang namanya usability testing. Nah, usability testing adalah teknik untuk mengevaluasi pengalaman pengguna atau user experience atau UX terhadap aplikasi atau situs web yang dibuat. Nah, yang kedua ada yang namanya evaluasi usability. Nah, dilakukan evaluasi usability ini sendiri dilakukan untuk mengetahui kemungkinan kendala pengguna aplikasi yang akan dihadapi oleh pengguna. Nah, di pertemuan ke-6 ada yang namanya interaksi multimoda. Nah, jadi interaksi multimoda adalah pendekatan dalam teknologi yang kemungkinan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui berbagai moda komunikasi secara simultan. Adapun moda-moda sebagai berikut, yaitu moda suara, moda visual, moda gerakan, moda sentuhan. Selanjutnya ada yang namanya model interaksi. Model interaksi itu merujuk pada di mana manusia berinteraksi dengan komputer. Model interaksi ini menggambarkan hubungan dan alur komunikasi antara pengguna, manusia, dan sistem komputer, serta bagaimana informasi diterima dan diproses dalam kedua arah tersebut. Pertemuan berikutnya yaitu ada interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia ini dan komputer bukan hanya tentang teknologi tetapi juga psikologis, yaitu di dalamnya membahas tentang bagaimana pemahaman perilaku manusia, persepsi, proses kognitif, dan keahlian kontrol motorik, dan mengajukan proses tersebut yang dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat ke dalam metode pencocokan mesin terhadap pengguna, yaitu manusia. Nah, di pertemuan berikutnya itu ada yang namanya desain interaksi mobile, itu dengan saya sendiri, yaitu desain interaksi mobile adalah cabang dari desain pengalaman pengguna atau UX yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, melalui antarmuka aplikasi atau situs web. Nah, desain interaksi mencakup beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada antarmuka pengguna atau UI. Tampilan yaitu UI itu dia tampilan visual yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi seperti tombol, menu, dan icon. Nah, yang kedua yaitu pengalaman pengguna atau UX. Nah, UX ini merujuk pada keseluruhan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi, termasuk kenyamanan dan efisiensi. Nah, selanjutnya itu fungsionalitas. Bagaimana aplikasi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Valentino dari kelas 5 PTID. Jika ada salah kata saya atau kekurangan dari video ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan saya dan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Edi Suranta Sembiring. Terima kasih. Bye-bye.